Dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul video ini, aku hampir aja mati meregang nyawa karena berkat kebodohanku ini, aku hampir nyobain buah yang beracun banget. Tara, ini adalah buahnya. Bisa kalian lihat, buahnya kelihatan seger banget ya kan? Ini adalah buah yang hampir bikin aku meregang nyawa karena aku hampir pengen buat bikin konten yang isinya adalah aku mengkonsumsi buah-buahan ini yang aku temukan di pinggir jalan. Oke, jadi ini bisa dibilang sebagai semi vlog aku karena pada kesempatan kali ini aku akan membahas suatu tumbuhan yang beracun yang hampir aja aku konsumsi dan aku jadikan sebuah konten. Jadi di sepanjang jalan ini, tepatnya di Jalan Pelamongan Indah Semarang, kalian akan menemui beberapa tumbuhan yang berfungsi sebagai tumbuhan peneduh. Nah, jadi nama tumbuhannya, bisa kalian lihat di belakang aku ini, adalah tumbuhan bintaro. Nah, tumbuhan bintaro itu adalah tumbuhan beracun yang buahnya itu kalau dilihat seger banget. Asal kalian tahu ya, kalian jangan sampai deket-deket sama tumbuhan ini kalau misalnya kalian nggak punya pengetahuan yang mumpuni, karena itu bisa jadi bumerang buat kalian dan kalian bisa keracunan. Jadi di belakang ini adalah tumbuhan bintaro yang memiliki nama ilmiah Carbera mangas. Nah, tumbuhan ini juga disebut sebagai sea mango dalam bahasa Inggris karena ini adalah tumbuhan air payau yang tumbuh di ekosistem mangrove. Jadi dia adalah tumbuhan yang hidup di sekitar pesisir pantai dari daerah Pasifik sampai ke Indonesia. Kenapa disebut sebagai mangga laut? Karena seperti yang kalian lihat, jadi bentuk dari pohonnya dan juga daunnya itu mirip dengan pohon mangga. Nah, bisa kalian lihat. Jadi pertulangan daunnya itu dia adalah menyirip dan juga daunnya itu dia licin, persis banget sama buah mangga. Tapi dia lebih panjang ya. Dan ini adalah pohonnya. Jadi bisa kalian lihat bahwa pohonnya itu pohon tinggi dan berbatang keras. Jadi pohon ini bisa tumbuh sampai 12 meter. Jadi tumbuhan ini adalah tumbuhan yang digunakan sebagai tumbuhan peneduh. Jadi kalau misalnya kalian lewat di daerah Pelamongan Indah Semarang, jadi di sekitar daerah pasar, lurus sampai ke arah Jasmine Park, kalian akan nemuin tumbuhan ini di sepanjang jalan karena mungkin pihak dari developernya menggunakan tumbuhan ini untuk tumbuhan peneduh di sepanjang jalan. Nah, buah dari tumbuhan ini juga mirip banget sama mangga, di mana buahnya itu berkulit licin dan juga mengkilap dan bener-bener ranum kalau misalnya kalian lagi lihat dia berkembang di atas pohon. Jadi ini adalah penampakan dari pohon Carbera mangas atau nama lokalnya sering disebut dengan pohon bintaro. Bisa kalian lihat kalau misalnya tanaman ini itu benar-benar mirip sama mangga dari bentuk daun dan juga batang, dan buahnya pun juga mirip banget sama mangga, sehingga dalam bahasa Inggris disebut dengan mangga laut karena dia adalah tumbuhan yang berada pada ekosistem mangrove. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa buahnya itu juga mirip banget sama mangga, dan di sini ada beberapa buah yang lagi tumbuh ya. Nah, buah-buahan ini benar-benar kelihatan seger banget dan juga ranum, tapi kalian nggak boleh salah kaprah karena buah-buahan ini adalah buah yang beracun. Jadi tumbuhan bintaro itu adalah tumbuhan yang sangat beracun. Nah, jadi kalau yang ini adalah tanaman buah mangga apel. Jadi bisa kalian lihat bahwa semirip ini antara bintaro dan juga buah mangga. Nah, selain digunakan sebagai tumbuhan penghijauan di daerah pantai dan tumbuhan peneduh di daerah perkotaan, jadi si tumbuhan bintaro ini juga digunakan sebagai penahan erosi karena akarnya itu sangat kuat. Nah, jadi di sini aku udah ngumpulin beberapa buah dari tumbuhan bintaro ini. Nah, aku masukkan ke dalam kantong plastik dan bisa kalian lihat bahwa buah yang masih mentah atau yang kadang masih ada di atas pohon itu adalah warnanya hijau kayak gini.
Dan buah yang mulai matang itu adalah buah yang warnanya kemerahan dan sampai dia itu warnanya jadi merah tua, agak keunguan gitu. Jadi di sini ini adalah buah-buah yang udah jatuh dari pohonnya, karena seperti yang kalian tahu bahwa buah bintaro ini adalah buah yang sangat beracun. Jadi memang tidak dikonsumsi oleh orang-orang. Jadi di sepanjang jalan kalian bisa lihat bahwa buahnya itu tuh tergeletak gitu aja dan nggak dimanfaatin. Jadi di sini ini buah yang udah mulai mateng. Kalau misalnya mentah warnanya hijau banget kayak gini. Dan ini buahnya itu mengkilap. Bisa kalian lihat, ini bener-bener kelihatan seger banget. Dan ini bener-bener mirip sama mangga. Nah ini yang udah mateng kayak gini nih, merahnya banyak. Terus ini adalah buah yang udah mateng banget berarti ya. Jadi dia bener-bener sampai merah tua. Terus ini yang hitam-hitam tuh karena dia jatuh aja sih. Jadi dia terluka gitu. Jadi ini bisa kalian lihat. Nah, di sini aku juga ada buah yang udah mulai mengelupas. Jadi ini kulitnya dia keras ya. Nah, kalau mengelupas kayak gini tuh, dia di dalamnya tuh ada kayak serabut-serabut kayak buah kelapa gitu. Jadi bisa kalian lihat di dalamnya kayak gini. Nah, di sini aku juga ada buah yang udah mengering dan udah terkelupas gitu kulit dan daging buahnya. Dan ini dia adalah buah yang udah kering. Jadi penampakannya ini kayak gini, kayak serabut kelapa gitu. Dan di dalamnya ini tuh ada bijinya. Ini agak susah untuk dibuka, saking dia udah kering banget. Jadi di dalam sini tuh ada bijinya. Kita coba buka. Nah ini dia, di dalamnya ini ada bijinya, tapi bijinya dia udah kering ya. Nah ini dia, biji dari si buah bintaro. Nah jadi karena buah bintaro ini beracun, kalian setelah memegang buah bintaro ini harus banget wajib untuk cuci tangan. Karena di sini tuh mengandung racun. Nah, jadi aku udah membersihkan tanganku dengan hand sanitizer karena di sini cukup sulit untuk menemukan air bersih untuk cuci tangan. Jadi, tumbuhan yang masih satu famili dengan Kamboja ini memang memiliki racun kardiak glyphosate. Nah, racun yang ada di dalam tumbuhan bintaro ini disebut dengan Cerberin. Nah, nama racun Cerberin ini terinspirasi dari Cerberus, juga nama latinnya Cerbera. Cerberus ini dalam mitologi Yunani adalah anjing peliharaan dari dewa kematian di alam bawah. Jadi Cerberus ini bentuknya, wujudnya adalah anjing berkepala 3. Nah, karena memang racun Cerberin ini sangat mematikan. Nah, jadi racun Cerberin yang ada di dalam buah, batang, dan juga daun dari tumbuhan bintaro ini bisa menghambat saluran ion kalsium di dalam otot jantung kita, sehingga akan mengakibatkan aritmia atau tidak teraturnya detak jantung kita, dan bisa mengakibatkan jantung kita itu berhenti dan akan berujung kepada kematian. Nah, getah dari tumbuhan bintaro ini bisa dimanfaatkan untuk melumuri anak panah untuk berburu hewan pada zaman dahulu. Nah, walaupun dia adalah tumbuhan yang sangat beracun, tetapi dia memiliki banyak manfaat. Contohnya adalah dia bisa digunakan sebagai pengusir tikus, bisa digunakan sebagai biopestisida untuk mengusir hama, karena kandungan dari racunnya ini bisa untuk membunuh tikus dan juga hama-hama yang lain. Selain itu, biji dari tumbuhan bintaro ini juga bisa dimanfaatkan sebagai biofuel atau bahan bakar nabati. Jadi ekstrak dari biji tumbuhan bintaro ini bisa kita gunakan untuk bahan bakar nabati, dan kandungannya itu lebih baik daripada sawit dan juga jarak. IPB, Institut Pertanian Bogor, sudah melakukan penelitian untuk meneliti kandungan dan juga pemanfaatan dari biji buah bintaro ini untuk biofuel. Nah, jadi itu dia pentingnya kita itu baca, cari tahu, berpikir kritis, selalu ingin tahu, curiosity-nya itu dipakai ya kayak gini. Karena hampir aja aku mengkonsumsi buah yang benar-benar kelihatan seger kayak gini, yang kelihatan ranum, yang aku kira sebagai buah maja, tapi ternyata bukan. Ya coba aja kalau aku langsung main makan aja buah ini kan nggak akan aku bisa bikin video ini ya. Jadi sebelum kita ngelakuin sesuatu emang harus kita tuh cari tahu dengan baik dan benar dulu. Kayak gini nih. Jadi ini adalah buah yang benar-benar beracun tetapi juga kaya akan manfaat.
Dan untuk kalian yang belum tahu aja nih, kalian itu nggak diperbolehkan untuk membakar pohon ini, karena asap yang dihasilkan itu juga bisa meracuni kalian. Jadi kalau misalnya aku habis pegang kayak gini juga, ini getahnya keluar dan aku harus langsung cuci tangan karena racun serberinnya itu bisa menempel, bisa terserap dan juga bisa mengakibatkan aritmia, tidak teraturan detak jantung seperti itu. Jadi hati-hati banget kalau misalnya mau melakukan sesuatu, cari tahu dulu asal usulnya apa, harus gimana, apa yang nggak boleh dilakuin gitu. Semua hal di dunia ini ada aturannya gitu. Termasuk kayak gini nih, kita kan kadang nggak tahu ya itu pohon apa, kelihatan seger atau gimana gitu. Dan juga aku yakin banget banyak orang awam yang belum ngerti tentang pohon ini dan mereka ngiranya ini adalah tumbuhan yang buahnya itu bisa dimakan, sehingga seyogyanya tumbuhan kayak gini itu dikasih papan nama yang menjelaskan sedikit bahwa tumbuhan ini itu beracun dan apa saja yang nggak boleh dilakukan di tumbuhan ini gitu. Jadi orang awam yang belum ngerti gitu akan terhindar dari mara bahaya. Dan di sini itu memang sudah banyak banget orang-orang yang berkeliaran gitu kan. Bahkan di depan itu banyak banget orang-orang yang jualan. Tetapi memang nggak ada yang mengkonsumsi buah bintaro ini karena seperti yang kita tahu bahwa mereka udah tahu kalau misalnya buah bintaro ini memang nggak boleh dikonsumsi karena banyak mengandung racun. Jadi selama di sini aku belum dengar cerita kalau misalnya ada yang keracunan karena mengkonsumsi buah bintaro karena ketidaktahuan mereka gitu. Nah, itu dia video kali ini dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like video ini dan kasih masukan dan saran yang membangun, serta jangan lupa untuk terus support channel aku ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you.